Ya, untuk selanjutnya ini nanti ya sebagian aja, sebagian surat Yasin ada yang minta mem, eh, membuka wacana keimanan dari surat Yasin. Tadi satu ayat sudah saya sampaikan. Wal Qur'anil Hakim. Wawunya itu waw kosam. Waw kosam itu waw sumpahnya Allah. Hanya Allah yang berhak. Waw kosam, kosam itu artinya sumpah. Kalau hurufnya ada tiga, wawu, ba, ta, wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Wawu, ta, ba. Itu huruf kosam. Sumpahnya Allah. Wal Quran. Demi zat yang menciptakan Al-Quran. Menciptakan semua catatan hidup manusia. Menciptakan semua catatan, semua takdir manusia. Al-Quran yang ada itu memang benar-benar petunjuk dari Allah. Memang benar-benar petunjuk dari Allah. Tapi memang Rasulullah belum sempat mendidik. Jadi kembalilah ke wal Quran, kepada sifat-sifat Rasulullah, sedek, fatona, amanah. Sedek, jujur, jujur dengan segala pengetahuan yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Jujur dengan semua pengetahuan, semua perjalanan, dengan sadar, perjalananku ya Allah, semua pengetahuanku ya Allah, inilah pemberianmu. Untuk kembali ke Allah. Itu sifat Rasulullah. Sehingga akhlaknya tertulis sebagai wahyu. Kalau dalam ayat lain, innal ladzina amanu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ayat yang diawali inna adalah ilmu sejati, pengetahuan yang sejati. Innal ladzina amanu, orang iman sejati yang benar-benar imannya dipercaya oleh Allah adalah idza asoba. Orang yang sadar bahwasanya diri ini ada yang menghendaki hidup. Diri ini ada yang menghendaki menjalani takdir. Diri ini ada yang menghendaki untuk diciptakan. Idza asoba. Di dalam Allah, Allah mentakdir kita hidup, memberikan musibah, hidangan hidup. Rasulullah menjadi akhlaknya menjadi Al-Quran, dikasih hidangan oleh Allah. Dan diri kita semua, Allah yang menghendaki kita hidup, Allah zat yang menghendaki kita hidup dan diberi hidangan. Romo Aryo diberi hidangan seperti ini. Pak Soekarno diberi hidangan pengetahuan seperti ini. Pak Sukar, semua ini hidangan. Musibah itu hidangan. Yang di hadapan kita, yang kita bawa, apapun kondisi kita ini loh. Musibah, hidangan, qalu. Ungkapkan dengan sadar. Inna lillahi. Inna adanya diriku ya Allah. Lillah, karena Allah, karena kau yang menghendaki. Dari ilmu pengetahuan, keluarga atau apapun, bahasa, lingkungan, golongan, bendera,
wujudnya diriku lillah karena Allah, karena kehendakmu ya Allah. Wa inna dan wujudnya diriku, kehidupanku, perjalananku ya Allah, ilahi kepadamu, rojiunku kembalikan. Itu sifat sedik, jujur. Kita hanya dikasih hidangan oleh Allah. Kita akan kafir ketika kita dikasih hidangan, merasa akbar, la tanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La tanfa, enggak ada manfaatnya malun, hidangan yang berupa jabatan. Hidangan yang berupa jabatan. Apalagi prestasi, urusan menuju Allah, enggak ada manfaatnya. Sadar Allah yang memperjalankan, Allah yang kasih hidangan. Saya diperkenalkan saudara-saudara, ya saudara-saudara hidangan dari Allah untuk saya. Pak Nur Soleh, dalam takdirnya semua hidangan, kembalikan. Itu sifat sedik, jujur. Kita nggak mampu dan nggak bisa menolak mau dilahirkan dari rahim bunda siapa, orang tua mana, daerah apa, bahasa apa, agama apa. Agama hanya hidangan, bukan Tuhan. Cara ibadah itu pun hidangan. Kita begitu keluar dari orang tua, dididik oleh orang seperti itu, ilmu-ilmu macam berbagai macam ilmu itu hanya hidangan. Pak Sukar tiba-tiba bisa mengobati hanya dengan air ludah. Tuh, waras. Hidangan. Oh, aku mandi, aku sakti. Oh, akbarnya, oh kasih hidangan aja kok merasa akbar. Musibah, hidangan. Apa Kailani misalnya, oh ceramahnya laris. Oh karena saya pandai banyol, saya pandai bicara. Hidangan, sadarlah, itu hanya hidangan. Cara Allah menghidupi diri kita jadi dukun, hidangan. Makanya kita nggak usah mencela hidangan orang lain. Ada Muhammadiyah, LDI, NU, hidangan, Kristen, Hindu, hidangan bagi mereka. Ngapain kita harus makan hidangan orang lain? Keselak enggak? Karena semua manusia, idza asabathum musibah, Allah memberi perjalanan ke semua manusia. Ada musibah, ada hidangan masing-masing. Hafal Al-Quran, hidangan. Inna lillahi, semua hidangan karenamu ya Allah. Kau yang menghendaki saya, kau kasih hidangan seperti ini ya Allah. Hidangan asik aja, makan aja. Kembalikan, titik kembali. Jangan merasa berfungsi, jangan lupa kamu hanya dihidangi, disuguhi. Itulah nanti pasti kita merasakan manisnya iman, manisnya hidup, manisnya sebuah hidangan ketika kita sadar untuk kembali. Manis, hidup ini manis. Nggak ada beban, nggak ada tuntutan. Itu sifat sedek, jujur. Fatona cerdas. Fatona cerdas. Dalam artian ilmu Allah itu bagaikan air di lautan. Air di lautan.
kita sebagai hamba-hambanya diberi setetes air di lautan. Kalau diri kita cerdas, nggak usah golek Gusti Allah. Dengan ilmu, nggak usah kita mencari Allah. Ada sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, remek. Allah ada di hutan, Allah ada di wetringin, Allah ada di kuburan. Itu namanya orang goblok. Lebur, nyemplung. Belum ilmuku untuk menghambakan diri kepadamu, ya Allah. Itu orang cerdas. Tidak merasa tertuntut. Gusti Allah bukan kepingan-kepingan. La ilaha illallah, itulah fatona cerdas. Nyemplung. Dengan segala pengetahuan yang kau berikan, ya Allah, ku persembahkan untukmu. Sujud kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Itu orang cerdas. Kalau Allah kita samakan dengan kefahaman kita, oh berarti Allah itu gini, oh berarti gini, nol, goblok. Gusti Allah kok disamakan dengan pemahaman diri, sok tahu, belum dikasih oleh Allah pengetahuan, ya tinggal menata kesadaran kita hanya untuk berakal ke Allah. Ya ini ya Allah, ku serahkan semua kepahaman, kau yang menentukan keselamatanku. Tidak bangga ketika dikasih kepahaman. Itu fatona, itu sifat Rasulullah, cerdas. Nyemplung di lautan. Oh dikasih setetes air di lautan, keliling laut, remek sampai mati. Allah kok dicari. Kita hidup aja dikehendaki oleh Allah, diberi suguhan, kembalikan semua suguhan. Ya udah. Beres. Ngapain kita otak-atik? Harus cari dalil. Wah, ini dalilnya gak sip iki. Ngapain? Capek. Apa diri kita hidup ini bukan dalil yang pasti, Quran yang pasti itu. Quran telas, Quran bahasa ini loh. Dalil yang pasti. Baca ikra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasibah. Baca kitabmu aja, kafa semuanya. Binafsika dengan segala apa adanya dirimu. Jadi banyak sekali dalil Arab untuk sebuah kepentingan pribadi. Misalnya, la yamusuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Al-Quran kalau kamu nggak suci. Akhirnya arahnya iman yang menyentuh sebuah benda. Kalau menyentuh itu harus wudhu, bukan. La yamusuhu. Kamu nggak akan tersentuh oleh Al-Quranmu illal mutahharun kalau kamu tidak dengan hati yang suci. Apakah kalau menyentuh yang dipercetakan itu dengan wudhu kamu bisa dekat ke Allah? Sucikan jiwamu, sucikan hatimu, baru kamu tersentuh oleh Al-Quran. Kesadaran dari catatan Allah pada diri kita untuk kembali ke Allah. Dengan kesucian hati. Kalau Al-Quran didahirkan, saudara percaya silahkan. Kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mengeramatkan tulisan, tidak mengeramatkan baitullah, hati yang tak akan tersentuh dengan kesucian. Kata Mas Datan, oh ini dalilnya, jangan menyentuh Al-Quran kalau kamu nggak suci, nggak wudhu. Itu hanya percetakan. Akhirnya muncul hukum-hukum
Oh, memang tukang percetakan ya nggak apa-apa. Kalau beli di toko nggak apa-apa. Kok ada beda-bedanya ya? Suci kalau di toko nggak suci itu gimana? Suci kalau sudah di tempat ibadah, ditaruh di atas. Kalau di toko, katanya hukum beli itu hukumnya dagangan, jual beli. Nggak apa-apa menyentuh tanpa, walaupun tanpa punya wudhu. Kok bisa? Kalau di pasar nggak bisa suci, kalau di toko nggak bisa suci. Kalau di rumah bisa. Teori otak. Di situ kita pun banyak yang percaya seperti itu. Dibodohkan oleh sebuah tradisi. Akhirnya kita memuliakan, mengagungkan sebuah bahasa, tidak mengagungkan Allah. Terus amanah. Amanah bisa dipercaya. Kembali tadi, dimanapun kita bisa dipercaya dengan sadar dan ikhlas hanya mengakui akbarnya Allah. Itu amanah, bisa dipercaya. Bukan selain Allah yang akbar. Jadi wal Quran Al-Hakim. Semua catatan Lauhul Mahfud pada manusia, Allah yang menghendaki catatan semua manusia. Ada yang menjadi WTS, ada yang menjadi apapun, orang baik, buruk, semua catatan Allah. Quran, kitab diri manusia. Yang berhak menghakimi hanya Allah. Karena didahului oleh waw qasam, demi zatku yang menciptakan Al-Quran. Dan demi zatku, akulah yang berhak menghakimi mereka. Bukan manusia. Urusan berketuhanan, hukum hanya milik Allah, bukan milik manusia. Hukum hanya milik Allah, bukan milik manusia. Urusan bertauhid. Tanzilul Azizir Rahim. Di situ diawali ta, bukan yanzilal tapi ta. Tanzilul Azizir Rahim. Quran Allah yang menurunkan padamu. Ta itu kamu. Aku yang menurunkan Quranmu. Aku yang maha aziz, maha bijaksana. Ar-Rahim, aku yang maha pengasih, maha penyayang. Allah kasih Quran pada diri kita, di situ Allah sayang kepada kita. Makanya dalam ayat lain, yauma yud'a kullu unnasin bi imamihim, di setiap kehidupan kita yud'a, Allah selalu memanggil dalam hati kita, dalam jiwa kita, kullu unnasin, di setiap manusia. Panggilan bi imamihim, untuk mencari, untuk menemukan siapa yang berhak, ya siapa yang saya percaya untuk membimbing saya. Dari diri kita semua mengalami seperti itu, mencari dan mencari. Itu memang sifat Ar-Rahim Allah, sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Dari hati nurani selalu mencari. Siapa yang bisa membimbingku untuk dekat kepadamu ya Allah. Dari satu pembimbing ke pembimbingan mencari, belum menemukan yang pas. Itu memang Allah yang memanggil hati nurani kita. Makanya manusia seluruh dunia dalam panggilan hatinya nggak ada yang nggak ingin diselamatkan oleh Allah. Dari semua manusia Allah memanggil dari hati mereka, memohon untuk diselamatkan oleh Allah ketika kembali kepada Allah.
Karena semua manusia sadar bahwa umur ada batasnya, usia ada batasnya, pasti mengalami kematian. Selamatkah aku dikala kembali kepada Allah? Itulah panggilan dari Allah pada diri kita. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Tanzilal azizir rahim. Allah Maha Bijaksana dari semua takdir yang diberikan kepada kita. Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Dan seringkali saya utarakan ciri-ciri dari seorang imam yang belum pernah saudara-saudara dengar memang. Karena di tafsir itu dimaknai nanti di hari kiamat orang menerima, akhirnya munculnya hanya dongeng. Faman utia kita bau biyaminihi dimaknai dongeng, tapi terserah saudara-saudara percaya terserah. Kan itu hanya peristiwa, kembali ke peristiwa tadi, Rasulullah belum sempat mendidik. Jadi penemuan keterangan seseorang ditulis. Jadi kalau ditafsir itu nanti di akhirat sesudah ditimbang manusia itu menerima, barang siapa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan itu orang yang selamat. Ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang dari belakang. Itu semua udah dongeng. Kalau saya menghubungkan karena itu satu ayat, yauma yud'a kullu unasin bimamihim. Yauma di hari kehidupan kita, yud'a, Allah selalu memanggil hati semua manusia ingin diselamatkan oleh Allah. Kullu unasin. Semua manusia. Dan saya yakin saudara-saudara pernah merasakan seperti itu. Panggilan untuk takut nggak selamat itu loh. Itu Allah yang kasih. Terjadi kan pada diri kita. Panggilan takut nggak selamat kepada semua manusia. Di situ akhirnya ya dengan perantara era masa banyak YouTube, buka YouTube. Karena dari niat diri kita yang besar, ya Allah selamatkan hidupku ya Allah, selamatkan saat kematianku ya Allah. Dengan ketulusan mengakui kejujurannya Kau ya Allah yang mampu menyelamatkanku. Pertemukan aku dengan seorang pembimbing ya Allah. Akhirnya dipertemukan. Jadi urutannya ayat jelas. Dipertemukan dengan siapa? Faman utiya kitabahu biyamini. Seseorang yang membawa kitab kita semua biyamini ke sisi keselamatan. Ke sisi keselamatan. Faulaika yaqra'una kitabahum. Sehingga sekarang saat ini saudara-saudara semua nggak ada yang merasa terbebani harus dengan ritual-ritual apa, nggak ada yang terbebani karena udah yaqra'una kitabahum, jelas membawa kitabnya menuju Allah dengan bimbingan seorang imam. Merdeka itu bisa saudara-saudara rasakan. Semakin luas, semakin merdeka, tak terbebani dengan teori manusia. Ketika kita sudah bertemu dengan seorang imam, wala tutlamuna fatila. Nomor 3 di dalam bimbingannya wala tutlamuna, tak tiada mendolimkan kamu semua fatila sedikit pun. Maksudnya mendolimkan itu menyengsarakan. Romo Aryo, kalau kamu ingin ke Allah, kamu harus jual sawah, pergi ke barat sana. Itu kan memberatkan. Itu kan memberatkan. Di sini nggak ada yang disengsarakan. Mas Fran, kalau kamu ingin ke Allah, kamu harus rendang di sumur.
semalam 7 sumur, ya soro sumur tonggo dicemplungi. Harus minum 7 sumur, harus sholat di 1000 masjid, kok ya soro mentoh. Di dalam bimbingannya wala tutla munafatilah, tidak ada tuntutan sedikit pun. Tidak ada tuntutan sedikit pun. Itu ciri-ciri seorang ulil amri minkum. Mas WB, kamu kalau ingin selamat, kamu harus ikut agamaku. Itu namanya mendolimkan. Ada syarat. Kalau nggak ada syarat, syaratnya hanya bersaudara. Rasulullah aja bersahabat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu memang cinta Allah, fattibun, ikuti aku, ikuti aja. Jadi penumpang. Yuhibbukumullah, Allah cinta. Kalau diri kita mengikuti orang yang dipercaya oleh Allah, otomatis Allah cinta. Dengan syarat saudara-saudara mau dibimbing untuk kembali ke Allah, itu aja. Itu bukan tuntutan seorang imam, tapi kehendak Allah. Cukup saudara-saudara dibimbing untuk kembali. Seorang imam bertanggung jawab kalau yang dibimbing mau diajak kembali, bukan pandai. Kalau nggak mau diajak kembali, ya itu jalanmu sendiri. Itu namanya itu namanya tafarroku, memisahkan diri. Kalau sudah jamaah, ya mengikuti, diarahkan oleh imam, hanya diarahkan untuk kembali, itu aja. Kembali ke kesadaran dengan apa adanya diri kita, kembalikan untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa. Menyembah kepada Zat yang menghendaki kita hidup, menyembah kepada Zat yang menitipkan kita di kandungan orang tua, menyembah Zat yang merawat kita, memelihara kita di kandungan ibu. Kembalilah ke asalmu. Walaupun sudah menjadi jamaah, kalau diarahkan untuk kembali nggak mau, tetap kembali ke ritual, itu urusan bukan tanggung jawab seorang imam, karena tidak mengikuti, tidak kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tidak fattabi'uni, tidak mengikuti imamnya, kok minta tanggung jawab dari mana? Jadi seorang imam bertanggung jawab kalau jamaahnya mau diajak kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, tidak kembali pada sebuah teori. Teori hanya hiburan, hablum minan nas. Yang utama kembali kepada Zat yang Maha memelihara. Jadi wala tutla munafatilah. Di dalam bimbingannya nggak ada mendolimkan. Bu Supriyati, kalau kamu ingin ke Allah, kamu harus potong gondol misalnya. Kok ya lorong mentoh. Dan rata-rata diri kita semua mengalami seperti itu. Itu perjalanan masa lalu. Perjalanan masa lalu. Makanya innalladzina amanu, dari semua manusia terpanggil untuk iman percaya setelah menemukan yang dipercaya, walladzina hajaru hijrah, dari perjalanan lama menuju perjalanan yang baru saat ini. Wajahadu fisabilillah, jihad dipertahankan, yang menjadi keyakinan ini yang saya pilih, itu yang diperjuangkan apa? Persaudaraan dunia akhirat diperjuangkan. Kepercayaan kepada seorang imam perjuangkan. Itu namanya jihad. Persaudaraan dunia akhirat, selalu ikat persaudaraan, tidak kotor dengan persaudaraan hanya karena perbedaan watak. Mengikuti bimbingan seorang imam. Itu namanya jihad. Kalau jihad dengan sebuah ritual harus gini-gini, itu namanya jihad, bukan jihad. Jahat. Gawa pentungan itu gak jihad, tapi jahat. Oke, bisa diterima? Tak rokokan dhisik.
Bisa Mbah No. Bano. Mbah Jos. Bisa Mantap Mbah No. Manut Mbano. Bantu lain banyak. Mantap Mbah No. Lanjut Mbah No. Jika dawuh Bano, kula tetep nyantri Bano. Jangan tampil lah kan. Lan apa? Lanjut, Bah, lanjut. Mbah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Kalau di situ kanya ke Rasulullah. Apakah Al-Qur'an hanya untuk Rasulullah? Tidak, juga untuk kita semua. Innaka laminal mursalin. Rasulullah sudah enggak ada, kita mengikuti Rasulullah. Kembali dari kita. Laminal mursalin. Kita mendapatkan amanah dari diri kita, dari diri kita untuk selalu mengikuti sebagai penyampai risalah, risalah Al-Qur'an bahasa. Menebarkan tauhid dari Al-Qur'an bahasa. Seseorang tidak tertekan pada Al-Qur'an kering karena kita nggak punya Al-Qur'an, nggak ngerti Al-Qur'an kering. Dan saya yakin saudara-saudara dipercaya oleh Allah untuk menebarkan risalah-risalah Quran bahasa. Risalah-risalah Quran bahasa. Diawali dari keluarga kita, anak-anak kita, orang terdekat kita. Bangkitkan motivasi rasa percaya kepada Allah tanpa mencela, tanpa membentur latar belakang mereka. Manusia berasal dari unsur Tuhan kembali. Manusia dari unsur Tuhan kembali ke Tuhan. Bukan dari unsur agama. Innaka laminal mursalin. Kita wujud di dunia dari unsur Tuhan, bukan unsur agama. Bawalah risalah Tuhan, bukan risalah agama. Risalah Tuhan, bukan risalah agama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun. Menyampaikan risalah litundira untuk sebuah peringatan. Untuk peringatan, menyampaikan sebuah peringatan. Litundira qauman ma undira, pada kaum yang belum pernah mendengar sebuah peringatan. Ya, contoh kecil. Saya hanya menyampaikan risalah untuk peringatan. Jangan pernah Al-Quran itu dimaknai secara dohir. Al-Quran itu akhlak menuju Allah. Seluruh Al-Quran untuk akhlak kembali kepada Allah. Bukan untuk mencela orang lain. Itu sebuah peringatan. Saya membedah dari Arab untuk bisa dimengerti saudara-saudara. Hanya peringatan. Soal ambil tidak terserah ke saudara-saudara. Misalnya innalillahi biasanya sudah menjadi tradisi kalau kita kehilangan uang, jatuh, kaget, itu kan udah tradisi. Jadikan akhlak. Kalau itu hanya kau jadikan tradisi, siapa yang bertanggung jawab? Al-Quran untuk kembali dari tradisi untuk kembali kepada Allah. Itu peringatan. Litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun. Dari
dari penanaman ketuhanan dari bapak-bapak kita, leluhur kita yang memang ghafilun, masih belum dikasih oleh Allah, masih lupa. Karena leluhur kita memang diperjalankan mengikuti setelah Rasulullah wafat, mengikuti kitab-kitab yang ada, keterangan-keterangan yang ada, akhirnya mendidik kita diperdalam ilmu agamanya. Itu bukan kesalahan orang tua kita. Munculnya ulil amri minkum, ada yang memperingatkan, litundira qauman, memperingatkan kaum-kaum, golongan-golongan, diri kita semua. Misalnya memperingatkan seperti ini, Al-Quran itu hanya untuk bertauhid, untuk kembali ke Allah. Kalau dalam menerangkan Al-Quran untuk mendukung sebuah agama, berarti itu penyampaian nafsu, bukan wahyu. Penyampaian nafsu, bukan menyampaikan wahyu. Kalau Al-Quran munculnya hanya sebuah cerita, tidak mengarah kepada Allah, itu hanya kefahaman otak, nafsu. Aku paham loh, keakuan, nafsu, bukan wahyu. Karena Rasulullah diberi wahyu untuk membimbing umatnya kembali kepada Allah, bukan pada dongeng. Jadi hanya membuka wacana keimanan kita. Misalnya Mas Jainuri, baca ini kamu nanti nggak akan mampu dibaca. Itu nafsu, bukan wahyu. Baca Bismillah 100 kali, kamu nanti bisa. Jin kamu ludahi hancur karena kamu mengamalkan. Itu nafsu, pencapaian sebuah ilmu. Nah, semua itu memang Allah yang meridhoi. Allah mengizinkan Mas Jainur punya seperti itu. Kembalilah ya Allah, kau memang yang kasih ilmu aku seperti ini. Enggak apa-apa. Yang penting sadar itu Mas Jainuri sakti seperti itu, sadar itu hanya suguhan, hidangan dari Allah, diberi kesaktian. Sadar ya Allah, kau yang kasih hidangan ya Allah. Tidak merasa akbar ketika dikasih kehidangan kesaktian. Sah semua ilmu kesaktian, sah. Tanpa kehendak Allah nggak mungkin orang itu sakti. Untuk apa? Kesenian. Untuk persaudaraan, mengumpulkan saudara-saudara. Kita bawa, kita litundiro qaumama undiro, kita sampaikan peringatan-peringatan. Ilmu yang aku berikan jangan jadikan Tuhan ya. Yang akbar tetap Allah, gitu loh. Yang akbar tetap Allah. Kamu bisa seperti ini karena kehendak Allah. Itu litundiro qaumama undiro abam wafilun. Kita sebagai bapak jangan menyesatkan anak. Silakan mendidik, mau SH kayak, mau kerasakti, mau kerakukur-kukur, wes mbuh apa kono. Kalau memang bisa, memang Allah mengizinkan. Tanamkan ketauhidan. Nggak ada yang perlu dibubarkan, semua perguruan nggak ada yang dibubarkan. Ditanamkan kesadaran pada keakbaran Allah, bukan keakbaran pendekarnya. Paham Mas Jainuri nggih? Los. Jadi guru pencak silat. Los. Jadi guru SH, los. Itu untuk mengumpulkan persaudaraan. Tanamkan litundira qaumama undira abam wafilun. Peringatan-peringatan. Sebagai pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika kita semua adalah pemimpin dan kita akan ditanyai oleh Allah pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Yang penting sampaikan tauhid, gugur udah kewajiban kita. Perkara orang di anak didik kita bertauhid enggak, itu terserah Allah. Kalau kita ikhlas sadar menyampaikannya, yakin dengan dingin hati bisa diterima oleh mereka. Jadi kita hanya menyampaikan risalah
Jadinya berharap dan bergantung kepada Allah. Kita hanya menyampaikan, tidak mengajak, menyampaikan. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ngombe dhisik. Laqad haqqal qawlu. Qad lamnya lam kosam. Qad masuk pada fi'il mati bermakna enggak main-main, sungguh-sungguh. Laqad haqqal qawlu. Jadi sadarilah, semua ucapan itu